Prabowo dan Megawati kasih sejati adik kakak. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, sejarah yang tak banyak diketahui, dari pengasingan ke Pilpres. Hari ini, rakyat Indonesia menyaksikan Prabowo Subianto berdiri tegak sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi yang tidak banyak diketahui orang, kekuatan dan pondasi awal dari kepemimpinan Prabowo bukan berasal dari sekutunya hari ini, melainkan dari perempuan tangguh bernama Megawati Soekarnoputri. Dari awal, hubungan antara Megawati dan Prabowo bukan hanya politik. Ini hubungan spiritual, hubungan darah, bukan darah biologis, tapi darah ideologi. Prabowo Subianto bukan hanya Soekarnois. Dia adalah manifestasi jiwa Soekarno itu sendiri. Bahkan, darah Soekarno yang mengalir dalam dirinya lebih kuat daripada anak kandung Bung Karno sekalipun. Sebab Prabowo memilih menderita demi bangsa, seperti Bung Karno memilih penjara demi kemerdekaan. Tahun 2004, saya, Christovita Wiloto, bertemu Prabowo dalam kondisi yang sangat rapuh. Beliau baru saja mengalami kekalahan Pilpres bersama Megawati. Waktu itu beliau sakit, stroke. Tapi yang lebih parah dari stroke itu adalah pukulan batin. Karena bangsa ini belum siap menerima patriot seperti dia. Tapi justru dalam kejatuhannya, terlihat siapa sahabat sejatinya. Dan Megawati tidak meninggalkan Prabowo. Bahkan ketika dulu sekali waktu Prabowo harus mengasingkan diri ke Yordania, Megawatilah yang memulangkannya. Tidak banyak yang tahu bahwa Prabowo yang pulang ke tanah air bukan hanya karena tekad pribadi. Tapi juga karena tangan Mega, yang diam-diam, dalam kasih sayang seperti kakak terhadap adiknya, menarik kembali sang jenderal untuk berdiri di tanah air sendiri. Sebuah keputusan yang hari ini mengubah sejarah Indonesia. Pertemuan rahasia di Bimasena, ujung tanduk masa depan Jakarta. Di tahun yang sama, saya dipanggil oleh Prabowo dalam pertemuan empat mata di Bimasena, Jakarta. Sebuah pertemuan yang saya tidak pernah lupakan seumur hidup. Prabowo, dalam kondisi pemulihan dari stroke, dengan suara perlahan tapi penuh keyakinan, mengatakan kepada saya, "Pak Wiloto, saya ingin membantu negeri ini. Tapi saya harus mulai dari mana?" Dan saat itulah saya mendengar kisah yang bahkan belum banyak orang tahu sampai hari ini. Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo, mengusulkan nama Joko Widodo sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Saat itu Prabowo jujur kepada saya, dia tidak kenal siapa itu Jokowi. Tapi dia percaya pada adiknya. Masalahnya, Megawati sudah mendukung Fauzi Bowo. Bahkan sudah menerima uang 50 miliar rupiah dari Foke untuk menjamin dukungan PDIP. Ini dilema moral dan politik. Prabowo berkata, "Saya harus putar otak, Pak Wiloto. Saya harus yakinkan Bu Mega. Karena kalau saya benar-benar ingin bangun bangsa ini, saya harus mulai dari Jakarta." Prabowo tidak marah kepada Megawati. Sebaliknya, dia memahami bahwa Mega hanya seorang ibu yang sedang menjaga rumah tangganya, yakni partai PDIP. Karena itulah dia berjuang bukan dengan amarah, tapi dengan strategi. Dan akhirnya Megawati menerima, tapi dengan syarat, uang 50 miliar rupiah harus ditebus dari Fauzi Bowo. Dan itulah yang dilakukan Prabowo dan Hashim. Demi menaikkan Jokowi, yang bahkan mereka belum kenal. Inilah awal dari kisah besar Jakarta dan Indonesia. Ahok, Jokowi, dan permulaan babak baru. Setelah pertemuan itu, saya langsung menelepon seorang sahabat yang saya kenal lama, Basuki Cahayapurnama. Bagi saya dia bukan Ahok. Dia Basuki, teman pelayanan. Saat saya tanyakan soal Jokowi, dia pun menjawab jujur. "Saya nggak tahu siapa Jokowi." Begitu juga ketika saya tanya soal rencana pendampingan. Dia tidak tahu apa-apa. Disinilah saya mulai sadar, bahwa peristiwa ini adalah rencana besar Tuhan yang melibatkan orang-orang yang bahkan belum mengenal satu sama lain, tapi digerakkan oleh tangan yang tidak kelihatan. Prabowo tidak pernah mengklaim bahwa Jokowi adalah ciptaannya. Tapi faktanya, tanpa Prabowo, tidak akan ada Jokowi di Jakarta. Tanpa Megawati, tidak akan ada tiket. Tapi yang menyatukan dua kekuatan ini bukan uang, bukan partai, bukan elektabilitas. Yang menyatukan mereka adalah kasih. Kasih Prabowo kepada Mega, dan kasih Mega kepada bangsa ini. Saat Mega berpisah dengan Jokowi, Prabowo yang menguatkan. Hari ini, kita melihat PDIP tidak lagi bersama Jokowi. Dan banyak yang berpikir kekuatan Mega dan PDIP sedang menurun. Tapi sesungguhnya,
justru itulah kekuatan Prabowo bertambah. Karena Mega bukan musuhnya, Mega adalah kakaknya. Hubungan Mega dan Prabowo tidak pernah patah. Mereka hanya mengambil jarak demi strategi. Dan kini, saat Jokowi berada di persimpangan sejarahnya sendiri, Mega kembali kepada pondasi lamanya, Prabowo. Bagi Prabowo, kekuasaan bukanlah soal kursi, tapi soal pengabdian dan keberpihakan. Dan Mega, sebagai anak Bung Karno, tahu siapa yang layak memegang tongkat estafet Bung Karno hari ini. Bukan orang yang memanipulasi narasi kerakyatan, tapi orang yang berani bertempur untuk rakyat. Dan itu hanya ada pada sosok Prabowo. Persaudaraan politik yang jadi anugerah Tuhan. Bagi saya pribadi, hubungan antara Prabowo dan Megawati adalah anugerah Tuhan bagi Republik ini. Di tengah kekacauan politik, pencitraan, dan manipulasi kekuasaan, mereka adalah dua manusia dengan luka, tapi tidak pernah kehilangan kasih. Prabowo selalu menyapa saya dengan Pak Wiloto, sebuah penghormatan yang jarang dilakukan banyak orang. Tapi bukan itu yang membuat saya hormat pada beliau. Yang membuat saya percaya adalah ketika seorang Prabowo bisa berkata kepada saya dalam kejatuhannya, "Pak Wiloto, saya belum selesai berjuang." Dan kini, perjuangan itu menjadi nyata. Dengan Mega di sampingnya, meski tidak selalu terlihat di kamera, tapi selalu hadir di hati dan strategi, Prabowo melangkah sebagai presiden yang bukan hanya kuat, tapi juga utuh secara batin. Mega bukan sekadar tokoh politik. Dia adalah kakak, dan Prabowo bukan sekadar presiden. Dia adalah adik ideologis. Inilah yang tidak dimiliki Jokowi. Jokowi tidak lahir dari kasih. Jokowi lahir dari skenario oligarki, salah satunya lewat Luhut dan Lipo. Awalnya Megawati dan Prabowo tidak menyadari itu. Jokowi sejak awal memanfaatkan ketulusan perjuangan Megawati dan Prabowo, tapi Tuhan memberkati orang-orang tulus dan rela berkorban tapi dimanfaatkan dan dikhianati. Sejatinya Prabowo dan Megawati lahir dari perihnya pengasingan, sakitnya pengkhianatan, dan nyalanya semangat nasionalisme sejati. Mereka tidak sempurna, tapi mereka manusia sejati. Dan Indonesia hari ini diberkati karena kasih itu belum putus.